perlu kalian pahami tentang sholat Jumat ini, kompetensi dasar yang harus kita miliki. Pertama, memahami ketentuan sholat Jumat. Yang kedua, kita mampu mempraktekkan sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Jumu'ah ayat 9. Keempat, kalian harus mampu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Kelima, dapat menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Keenam, menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Ketujuh, menunjukkan contoh pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedelapan, menunjukkan tata cara sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, apakah sholat Jumat itu? Perlu kalian pahami, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat duhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Ini yang menjadi dasar atau dalil sholat Jumat. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kedua yang menjadi dasar dalil nakli tentang sholat Jumat, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna 'anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan mengenai pertama syarat sah sholat Jumat. Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, namanya mukim. Jadi bukan musafir. Karena kalau musafir mah boleh sholat Jumat, boleh tidak. Tapi tetap wajib sholat duhur. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat harus berjamaah, tidak boleh sendirian. Kemudian yang kedua, dikerjakan di waktu duhur. Kemudian didahului oleh 2 khutbah. Kedua, syarat wajib sholat Jumat, Islam. Harus beragama Islam, berarti non muslim tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, udah balik, udah dewasa, kemudian punya akal, kemudian laki-laki, perempuan tidak diwajibkan, cukup melaksanakan sholat zuhur. Kemudian syarat wajib berikutnya sehat, tidak wajib bagi yang sedang sakit. Kemudian tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sedang musafir. Kemudian bagaimana cara mengerjakan sholat Jumat? Pertama, menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat, segera pergi ke masjid. Sholat Jumat dimulai dengan azan. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah. Selesai 2 khutbah, muadzin mengucapkan iqomah. Kemudian bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lainnya. Berikutnya amalan sunnah dalam sholat Jumat.
Nah, sebelum sholat Jumat itu dianjurkan, disunahkan mandi terlebih dahulu. Mandi Jum'ah. Gimana niatnya? Nah, itu gusla li sholatil jumu'ati lillahi ta'ala. Kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus. Bukan baru. Yang penting bersih dan bagus. Ketiga, diutamakan yang berwarna putih. Jangan ada yang banyak tulisan, apalagi tulisannya di punggung, nanti ketika orang sholat pada baca. Makruh hukumnya. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Nah, yang terakhir, hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Artinya tidak wajib sholat Jumat. Pertama, karena sakit. Tapi sakit di sini adalah sakit yang tidak mungkin pergi ke masjid atau tidak mungkin mengikuti sholat berjamaah. Kemudian karena hujan lebat. Apabila hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat. Karena banjir, akhirnya tidak bisa jalan. Atau karena hujannya deras disertai dengan geledek, petir, dan lain sebagainya, maka tidak usah pergi sholat Jumat. Cukup mengerjakan sholat zuhur di rumah saja. Nah, ini adalah halangan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Terakhir, hikmah sholat Jumat. 1. Meningkatkan ketakwaan, membina persatuan dan kesatuan, membina disiplin, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Kesimpulan, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya, sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi laki-laki muslim. Syarat wajib sholat Jumat, Islam, baligh, berakal, laki-laki sehat, dan menetap atau bermukim. Hal-hal yang membolehkan anak tidak sholat Jumat. Hal-hal yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Sakit, hujan yang begitu lebat, musafir, dan keamanannya tidak terjamin. Nah, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi ini, silahkan kalian pelajari kembali di buku paket di LKS untuk lebih memperdalam materi tentang ini yang kamu mengerjakan sholat Jumat minggu kemarin. Contoh, minggu kemarin hari Jumat tanggal berapa, pukul berapa sholat Jumatnya, tulis nama masjidnya apa, nama khotibnya siapa, nama imamnya siapa, yang azannya siapa, judul khutbahnya apa, uraian singkat khutbahnya ditulis. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan, tugasnya cukup membuat nomor 1 saja, karena kalau perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tapi tetap perempuan harus menuliskan isi khutbah secara singkat yang kamu dengarkan ketika hari Jumat orang mengerjakan sholat Jumat. Sama ininya diisi, ditulis. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 bagian E ini dikumpulkan melalui Google Classroom, yaitu di-upload. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, terhindar dari penyakit, terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini, dan kita selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.